Halo Fox, pernah kepikiran gak sih arti dari korupsi itu apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Bisa juga suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sini kita akan membahas kasus korupsi yang sedang ramai dan menjadi pusat perbincangan. Disimak sampai akhir ya. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang sering terjadi di seluruh negara loh. Tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, korupsi juga sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, menyadari dengan keadaan yang sering terjadi saat ini di Indonesia, pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menanggulangi dan memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Salah satu kasusnya adalah kasus IKTP. Pada kasus ini, nama Setia Novanto, mantan ketua DPR, tercoreng akibat dia menjadi tersangka kasus IKTP ini. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar loh, sebesar 2,3 triliun rupiah. Setia Novanto telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain dan sekitarnya, dan juga orang-orang yang menggunakan jabatan pentingnya untuk hal-hal yang negatif, membuat kami ingin membuat video lebih dalam mengenai kasus ini. Nah, kalau di video merupakan perjalanan proyek IKTP, sedangkan perjalanan kasus Setia Novanto dimulai pada tanggal 9 Maret 2017 di mana dilakukannya sidang perdana korupsi IKTP. Dilanjut pada tanggal 17 Juli 2017, Setnov ditetapkan tersangka oleh KPK. Lalu pada tanggal 11 September 2017, Setnov dipanggil KPK sebagai tersangka namun ia tak hadir. Lalu dilanjut pada tanggal 29 September 2017, Setnov bebas dari status tersangka. Namun pada tanggal 31 Oktober 2017, ia ditetapkan tersangka oleh KPK. Dilanjut pada tanggal 15 November, ia dijemput paksa dan terjadi kecelakaan pada tanggal 16 November. Namun pada tanggal 17 November, Setnov ditahan oleh KPK dan 13 Desember 2017 ia menjalani sidang perdana sebagai terdakwa. Terus, apa aja sih modus yang dimaksud? Yaitu 1. Pelaku tindak pidana bersembunyi di dalam perusahaan yang dikuasai oleh pelaku. 2. Pelaku menyalahgunakan perusahaan orang lain yang sah tanpa sepengetahuan pemiliknya. 3. Pelaku memanfaatkan kemudahan di negara lain. Terakhir, pelaku tindak pidana membeli aset tanpa nama. Kalau gitu, undang-undang apa aja yang berlaku? Undang-undang yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Analisis. Bagaimana analisis dari kasus IKTP ini? Kasus korupsi KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Mulanya, proyek ini berjalan lancar dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diminta oleh Gamawan Fauzi saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Namun, kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek IKTP membuat berbagai pihak menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Para pemangku kebijakan terkait proyek IKTP pun dilibatkan sebagai saksi, mulai dari Gamawan Fauzi, Nazarudin, Miriam Hani, Chairuman Harahap, bahkan hingga Diah Anggraini. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antara pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Tercatat ada puluhan sidang yang berjalan setelah itu untuk para tersangka KPK. Perkara ini juga diselingi oleh kematian Johannes Marliem di Amerika Serikat yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindakan korupsi.
Untuk kepentingan pengembangan kasus atas tewasnya Maryam, KPK pun melakukan kerjasama dengan FBI. Perkembangan kasus IKTP yang terjadi di era digital membuat kasus ini mendapat sorotan dari para warganet. Tak hanya media nasional, media asing seperti AFP dan ABC juga turut memberitakan perkara ini. Kendati perkara proyek IKTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian. Kedua orang, yakni Irman dan Sugiharto yang telah dinotis hukuman penjara, sementara yang lain masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra kerja keras lagi untuk menutup buku atas perkara ini. Jadi, apa kesimpulan dari kasus ini? Kesimpulannya, kasus dugaan korupsi EKTP yang dilakukan oleh Setia Novanto ini mulainya tanggal 17 Juli 2017. Nah, tanggal 29 September 2017-nya, status tersangka pada Setia dibatalkan oleh Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar karena Setia Novanto memenangkan sidang pra-peradilan ini. Merasa nggak puas sama putusan hakim, KPK pun mengusut kembali perkara EKTP ini dan akhirnya membawa Setia kembali menjadi tersangka dari kasus EKTP tanggal 10 November 2017. Kasus ini tuh ternyata mengalami perjalanan yang cukup panjang. Akhirnya mengalami titik akhir pada 13 Desember 2017, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setia Novanto dalam kasus korupsi EKTP. Dari pemaparan-pemaparan di atas, solusi apa sih yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kasus korupsi ini? Ada berbagai cara, diantaranya yaitu mengembalikan keseimbangan antara konsentrasi dan fragmentasi kekuasaan. Kedua, mendorong KPK untuk melakukan penindakan dan juga pencegahan agar kasus korupsi tidak terus bermunculan. Yang ketiga, menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian, memberikan hukuman pidana yang berat karena dengan kasus korupsi ini sangat merugikan baik sistem di negara maupun merugikan masyarakat juga. Dan yang terakhir, di dalam sistem penganggaran harus ada sistem e-planning dan e-budgeting. Beberapa hari yang lalu, kelompok kami melakukan sebuah riset kepada masyarakat mengenai kasus IKTP ini. Dari riset yang kami buat, kami bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat kesal karena adanya kasus korupsi ini. Beberapa dari mereka rasa cukup miris akibat ulah seorang pejabat mantan ketua DPR yang mementingkan kekayaannya sendiri. Selain itu, ada beberapa orang yang sudah tidak heran bahwasanya Setia Novanto akan melakukan korupsi. Ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat pada pejabat tinggi rendah. Akhirnya, kita sudah sampai di penghujung video nih folks. Untuk semuanya, terima kasih sudah menyimak hingga akhir video dan semoga kasus-kasus seperti ini dapat diminimalisir. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Dadah!